singgung-singgung terkait dengan dekarbonisasi begitu ya, yang merupakan salah satunya tentu capaian dari PT MRT Jakarta. Mungkin boleh disinggung ataupun di-spill kembali kepada kami bagaimana sejauh ini capaian kinerja dari PT MRT Jakarta hingga semester 1 2024. Ya. Khusus untuk fase pertama Lebak Bulus Bundaran HI kita sudah beroperasi lebih dari 5 tahun ya, tentunya. Dan khusus untuk tahun 2024 ini semester pertama Januari sampai dengan Juni ini kita sudah melayani customer kurang lebih sekitar 18,5 juta orang, atau kalau kita rata-ratakan rata-rata penumpang per hari itu sekitar 101.000 penumpang per hari. Itu satu dari sisi ridership. Ya. Berikutnya adalah terkait dengan performance, apakah itu waktu kedatangan kereta, ya, waktu tunggu kereta ya di stasiun, di beberapa stasiun, atau waktu perjalanan total kereta Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI itu mencapai 99,9%. Jadi hampir ini sudah sempurna on time performanya. Dari sisi performance seperti itu. Kemudian ada hal yang kita lakukan mengapa kita bisa mencapai kurang lebih sekitar lebih dari 100.000 penumpang per hari. Tentunya ada satu upaya di internal MRT untuk melakukan kerjasama kolaborasi dengan para feeder transport. Ya. Apakah itu dengan Transjakarta, apakah itu dengan taksi, ya, provider taksi, tebengan, online, dan sebagainya. Kita lakukan untuk khususnya wilayah Barat Selatan di sana. Wilayah selatan itu di grab masuk ke stasiun terdekat. Dalam hal ini yang terdekat di selatan itu adalah kalau nggak Lebak Bulus adalah Fatmawati. Jadi efek ini terhadap pertumbuhan ridership tadi itu kontribusinya mencapai 22%. Baik. Dari kerjasama feeder tadi. Oke, kerjasama dengan feeder ini ke depannya MRT akan terus masifkan lagi atau bagaimana Pak? Agar para feeder tentunya tadi kerjasama dengan mungkin ojol dan lain sebagainya ini membantu lebih banyak lagi riders MRT ke depannya. Kita akan keep terus ya, kerjasama ini adalah hal yang baik karena saling menguntungkan tentunya ya. Jadi kalau perlu kita perluas lagi terus dengan semua provider transport yang ada ya, termasuk apakah itu transport offline atau transport online. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan bahwa jumlah penumpang MRT tahun ini itu melebihi target begitu ya, 18 juta, mencapai 18 juta. 18 juta itu total penumpang. 18,5 juta itu total penumpang. Nah, kalau dirata-ratakan berapa di 18 juta itu untuk 6 bulan per harinya, itu kurang lebih sekitar 101.000 penumpang per hari. Oke, 101.000 penumpang sehari itu sangat banyak sekali ya Pak. Ya. Dibandingkan dengan tahun lalu, bagaimana kira-kira progresnya? Sejak awal kita beroperasi tahun 2019 silam ya, posisi Maret itu kan terus tumbuh. Jadi awal-awal di sekitar 70.000 penumpang per hari, 75.000 penumpang per hari naik terus, kemudian ke 80 tahun-tahun berikutnya, 2022 naik lagi. Khusus 2020 dan 2021 karena ada Covid itu kita kesampingkan dulu. Karena semua pada saat itu memang sudah dilarang ya untuk keluar dari rumah. Nah, begitu naik di semester kedua tahun 2022 itu sudah mencapai langsung ke 80.000 penumpang. Dan kita di semester pertama ini tahun 2024 itu sudah kita lampaui 97 tadi menjadi 101.000 penumpang per hari. Baik, ke depannya atau mungkin di akhir semester tahun ini berapa target? Apakah ada target baru yang dicanangkan oleh PT MRT Jakarta untuk the rest of this year? Sampai dengan 31 Desember kami berupaya untuk menargetkan harus di atas 100.000 penumpang per hari. Oke. Jadi kalau sekarang 101 tentunya harus kita lebih lagi lah. Baik, kemudian apabila target tersebut dicapai, apakah PT MRT ini kemungkinan akan menambah jam operasional begitu? Karena setahu saya, karena saya juga merupakan avid user of MRT nih Pak, ini hanya sampai jam 23.45 begitu ya? Ya, ini apakah akan ditambah jam operasionalnya? Kita sangat tergantung kepada Pemprov DKI Jakarta ya, karena MRT Jakarta itu untuk jam operasional dan operasional secara keseluruhan itu dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan Pemprov DKI Jakarta. Namun demikian kita melihat antusias bagaimana kebutuhan market sebetulnya, customer. Contoh kita misalnya ada beberapa event, misalnya di GBK, ya pertandingan sepak bola dan sebagainya yang kemarin sudah berlangsung, itu
kita buka sampai dengan jam 02 ini hari, kemudian kita tutup sampai dengan jam 2, kemudian kita buka lagi jam 5 ya. Atau kalau ada event misalnya lari kemarin ulang tahun Jakarta atau lari yang dibuka itu kita buka di lebih awal. Bukan jam 5 tapi mungkin jam 4 gitu ya. Nah itu sempat mencapai satu hari itu 166.000 penumpang per hari. Wow. Ya, sehingga itu kita dinamis, kita lihat perkembangan karena tugasnya MRT Jakarta adalah memberikan pelayanan terbaik bagi warganya. Itu kira-kira. Baik, seingat saya juga selain dari tadi sepak bola yang Bapak sebutkan, kemudian juga ada event seperti lari. Seingat saya saat ada konser K-pop, khususnya waktu itu Blackpink juga sempat diperpanjang sedikit kan saya nonton konser itu dan juga saya mengendarai MRT begitu ya Pak. Betul. Nah ini apakah berarti jam operasional MRT itu fleksibel atau memang ada keputusan untuk harus ada persetujuan dari Pemprov DKI Jakarta tadi? Jam yang sudah kita tetapkan adalah 05 ya pagi sampai dengan 24 malam ya. Di luar jam itu harus ada persetujuan dari Dinas Perhubungan ya, atas permintaan publik dan atau pemerintah gitu. Oke baik Pak, kemudian kita beralih ke pendapatan. Ini MRT memang tadi kan Bapak sempat sebutkan penumpang ini sangat banyak sekali, mencapai lebih target. Jadi apakah ini adalah pendapatan utama MRT dari penumpang atau mungkin ada pendapatan lainnya seperti yang kita tahu juga ada naming rights oleh MRT ini bagaimana Pak? Jadi struktur pendapatan di MRT Jakarta itu ada 3. Pendapatan pertama yang kita namakan dengan farebox. Farebox itu adalah pendapatan yang berasal dari penumpang, gitu ya. Nah, pendapatan kedua itu datang dari non farebox. Non farebox itu kita bagi 3 kategorinya. Jadi ada pendapatan non farebox itu satu pendapatan yang berasal dari commercial and retail. Ini ada telekomunikasi, ada advertisement, ada retail dan lain sebagainya posisi di sini. Kemudian ada pendapatan dari TOD, Transit Oriented Development. Ini tentunya pendapatan yang memang kita lakukan skema kerjasama dengan private sector. Pendapatannya stream revenue akan diterima ini lebih kepada long term. Posisi ini kita dan tujuan daripada TOD yang di sini itu adalah untuk membenahi kawasan transit sebetulnya. Okay. Dan ada pendapatan sumber pendapatan yang ketiga itu datang dari business expansion ya, misalnya apakah itu digital, pembukaan jalur baru gitu ya, event and activation di beberapa stasiun dan sebagainya, UMKM masuk di posisi ini. Jadi non farebox itu datang dari 3 jenis kelompok besar pendapatan ini. Kemudian yang terakhir tentunya sebagai perusahaan publik ya, pemerintah tentunya memberikan satu kebijakan untuk memberikan subsidi dalam rangka untuk menghandle biaya operasi MRT Jakarta akibat dari adanya naiknya penumpang. Baik, dari berbagai segmen pendapatan tadi, dari tiketing, kemudian juga TOD, kemudian dari event tadi, mana yang kira-kira akan di-boost di akhir semester 2024 ini? Kita akan tekan di 3 sektor. Ya. Sektor pertama tentunya adalah di naming right, ini penamaan station. Kemudian yang kedua adalah advertisement. Kemudian yang ketiga itu kita akan push dari pendapatan transit oriented development di kawasan transit yang kita bekerjasama dengan pihak swasta. Baik, kemudian harapan dari Bapak untuk keberlanjutan MRT Jakarta, kemudian juga untuk menaikkan pemasukan dan lain sebagainya. Kemudian mungkin juga apakah akan ada tambahan-tambahan TOD ke depannya, bagaimana Pak? Ya, kami MRT Jakarta sudah ada mandat dari pemerintah DKI Jakarta itu sekitar 5 kawasan TOD ya. Kawasan pertama ada di Lebak Bulus. Di situ kita coba akan membangun satu park and ride ya, park and ride yang pembiayaannya nanti kita bekerjasama dengan pihak private sector. Kemudian kita juga ada Fatmawati, kemudian kita ada Blok M ASEAN. Di sini juga kita akan benahi. Sudah ada taman literasi dan kita akan perluas lagi dengan membenahi kawasan di terminal Blok M. Kemudian ada Istora Senayan, kemudian ada Duku Atas. Di Duku Atas juga kita sudah membangun bridge atau jembatan yang menghubungkan LRT Jakarta dengan 4 mode transport lainnya ke KCI, ke Transjakarta, ke MRT Jakarta dan ke railing bandara. Jadi ini bagian dari pengembangan kawasan transit yang di dalamnya sebetulnya itu ada unsur bisnis. Ya, seperti adanya di jembatan penyeberangan multiguna. Jadi kita berharap ini sekarang kita fokus kepada Bundaran Hotel Indonesia dan fokus juga kepada beberapa titik TOD yang sedang dibangun di 2A.
Jadi kalau dulu fase 1 itu membangun TOD-nya itu setelah kita operasi, sekarang dengan pengalaman fase 1 itu kita akan paralelkan pembangunan TOD-nya berbarengan dengan konstruksi infrastrukturnya. Supaya ini akan mempermudah dan mempercepat. Tadi dalam rangka untuk mempercepat pemasukan MRT Jakarta. Kira-kira itu strategi yang kita lakukan.